Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Husnul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Pengetahuan tersebut ada yang langsung, misalnya seperti pengaruh kegiatan eksperimen di laboratorium, pengaruh keaktifan peserta didik dalam pelajaran, dan lain sebagainya. Dan ada juga yaitu pengalaman tidak langsung, yaitu pengalaman yang diperoleh peserta didik melalui perantara, seperti pengetahuan yang diperoleh dari buku sumber atau televisi. Organisasi kurikulum berhubungan erat dengan kualitas kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik. Organisasi kurikulum harus dipilih dan diatur sedemikian rupa untuk dikembangkan lebih luas dan lebih mendalam, sehingga peserta didik memperoleh sesuatu yang berharga dari program pendidikan yang telah ditetapkan. Para pengembang kurikulum diharapkan dapat mengembangkan berbagai program pendidikan yang lebih bersifat komprehensif, konsisten, dan efektif. Kegiatan belajar di sekolah tentu berbeda dengan kegiatan belajar yang ada di luar sekolah. Di sekolah, semua pengalaman dan kegiatan belajar diatur dan diorganisasikan secara formal sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik. Saya akan menjelaskan dimensi organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum mempunyai dua dimensi pokok, yaitu dimensi isi dan dimensi pengalaman belajar. Sementara itu, Ralph Tyler melihat dimensi kurikulum dari dua bentuk. Hubungan kesempatan belajar, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan organisasi vertikal adalah hubungan kesempatan belajar untuk minggu pertama dan minggu kedua. Sedangkan hubungan organisasi horizontal adalah hubungan kesempatan belajar yang terdapat dalam kelas yang setingkat, mata pelajaran dan situasi, baik yang terdapat dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jika kedua hubungan tersebut berkesinambungan, maka kesempatan belajar dapat ditingkatkan dan diperluas, karena kedua hubungan tersebut saling mengisi. Dengan demikian, peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas dan mendalam dari berbagai unsur dalam organisasi kurikulum. Unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi kurikulum antara lain yaitu konsep. Konsep yaitu definisi secara singkat dari fakta dan gejala. Selanjutnya yaitu generalisasi, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari suatu analisis. Selanjutnya, keterampilan, yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan.
Selanjutnya yaitu nilai-nilai, yaitu adalah norma atau kepercayaan yang diagungkan, sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Irma Yunitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Yunitasari dengan NIM 207190098. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ima Kusnul Khotimah, yaitu dengan jenis-jenis kurikulum. Jenis-jenis kurikulum ini terdapat 4, yaitu yang pertama separated subject kurikulum atau mata pelajaran yang terpisah. Yang kedua correlated kurikulum atau kurikulum yang saling berkolerasi. Yaitu yang ketiga adalah broadfield kurikulum, yaitu cakupan luas kurikulum. Dan yang keempat adalah integrate kurikulum atau kurikulum yang berintegrat. Yang pertama adalah separated subject kurikulum. Kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum dengan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Maksud dari kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah atau separated kurikulum ini adalah mata pelajarannya terpisah atau mata pelajaran yang mempunyai sedikit keterkaitan dengan pelajaran lainnya. Tetapi konsekuensi dari separated subjek kurikulum atau mata pelajaran yang terpisah-pisah ini adalah peserta didik harus semakin banyak mengambil mata pelajaran karena mata pelajaran satu dengan yang lainnya tidak ada kaitannya atau mempunyai sedikit keterkaitan. Walaupun separated subjek kurikulum ini mempunyai konsekuensinya sendiri, tetapi separated subjek kurikulum ini mempunyai tujuan, yaitu agar generasi muda sekarang dapat memperoleh hasil dari kebudayaan dan pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh umat manusia selama berabad-abad, sehingga generasi sekarang tidak perlu mencari tahu apa yang telah diperoleh dari generasi sebelumnya. Yang kedua adalah correlated kurikulum. Makna dari kurikulum jenis ini adalah bahwa sejumlah pelajaran dapat dihubungkan antara satu dengan yang lain, sehingga cakupan bahan pelajaran yang terpaku akan semakin luas. Contoh dari kurikulum ini adalah misalnya mata pelajaran fikih yang dapat dihubungkan dengan mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Contoh dari correlated kurikulum yang lain adalah misalnya pada soal ekonomi dapat dibicarakan pada mata pelajaran sejarah dan mata pelajaran ilmu hewan. Dan pada soal tentang sholat dapat dibicarakan pada mata pelajaran fikih dan mata pelajaran Al-Quran. Yang ketiga adalah broadfield kurikulum atau cakupan luas. Broadfield kurikulum ini juga kadang disebut dengan kurikulum fusi. Maksud dari broadfield kurikulum ini adalah menghapus batas-batas dan menyatukan mata pelajaran yang saling berhubungan erat. Hilda Taba mengatakan bahwa usaha meningkatkan kurikulum adalah dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran. Tujuan broadfield kurikulum ini adalah untuk menyiapkan para siswa hidup dalam dunia informasi yang bersifat spesialis dengan pemahaman yang bersifat secara menyeluruh. Kelebihan dari broadfield kurikulum ini adalah yang pertama, karena pada dasarnya bahannya sudah terpisah-pisah dan walaupun sudah terjadi penyatuan beberapa mata pelajaran, tetapi masih memungkinkan untuk menyusun warisan-warisan dunia secara sistematis dan teratur. Kelebihan kedua dari broadfield kurikulum ini adalah karena mengintegrasikan beberapa mata pelajaran atau mata kuliah sehingga memungkinkan para siswa atau mahasiswa untuk melihat hubungan antara beberapa hal. Demikian penjelasan dari saya, Irma Yunitasari. Selanjutnya akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh Mbak Nova Oktavia Saputri. Perkenalkan, nama saya Nova Oktavia Saputri dengan NIM 207190103. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Irma, yaitu tentang jenis-jenis organisasi kurikulum. Jenis organisasi kurikulum yang keempat yaitu integrate kurikulum atau kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari sebagai macam pelajaran. Integrate diciptakan untuk memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan solusinya dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran.
Integrate kurikulum mempunyai ciri yang sangat fleksibel dan tidak menghendaki hasil belajar yang sama dari semua anak didik. Kurikulum terpadu menurut Sutopo dan Sumanto dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yakni the child-centered curriculum, the social function curriculum, dan the experience curriculum. The child-centered curriculum, maksud dari kurikulum ini yaitu faktor anak menjadi perhatian utama. Jadi program ini mengkoordinasikan pengalaman belajar anak yang berkisah pada 4 pengaruh manusia. Kemudian sosial fungsional, yaitu dimana maksud dari kurikulum ini yaitu mencoba mengeliminasi mata pelajaran sekolah dari keterpisahannya dengan fungsi-fungsi utama kehidupan sosial yang menjadi dasar pengkoordinasian pengalaman belajar. Jadi semua mata pelajaran yang berhubungan dengan lingkungan sekitar anak didik akan disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan konsekuensinya bagi masyarakat, yaitu baik dari sosial, budaya maupun keagamaan. Kemudian the experiment curriculum, yaitu maksud dari kurikulum ini yaitu kebutuhan anak merupakan perhatian umum. Kurikulum pengalaman akan terjadi hanya mempertimbangkan keberadaan anak didik dengan menggunakan pendekatan. The experience curriculum ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat berkaitan erat dengan sosial sekitar siswa. Kemudian yang kedua yaitu sangat sesuai dengan perkembangan modern tentang teori dan proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu sesuai dengan demokrasi. Yang keempat yaitu penyajian bahan disesuaikan dengan kesanggupan atau kemampuan individu, minat, dan kematangan siswa baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan kelemahan dari kurikulum ini yaitu yang pertama, guru tidak dilatih melakukan kurikulum semacam ini. Yang kedua yaitu organisasinya tidak logis dan kurang sistematis. Yang ketiga yaitu terlalu memberatkan tugas-tugas guru. Yang keempat yaitu siswa dianggap tidak mampu ikut serta dalam menentukan kurikulum. Selanjutnya yaitu faktor-faktor organisasi kurikulum. Dalam organisasi kurikulum ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ruang lingkup atau skop, kemudian urutan atau sequence, kemudian ada kesinambungan atau continuity, kemudian ada terpadu atau integrate, kemudian ada keseimbangan atau balance, kemudian yang keenam yaitu ada waktu atau times. Ruang lingkup atau skop. Ruang lingkup kurikulum tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ruang lingkup bahan pelajaran juga harus dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi mata pelajaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jenis-jenis organisasi kurikulum, bahwa setiap organisasi mempunyai ruang lingkup bahan pelajaran yang berbeda sehingga kegiatan dan pengalaman belajar pun juga berbeda. Setelah memiliki dan menentukan ruang lingkup bahan pelajaran, kemudian disusun dalam organisasi kurikulum tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua yaitu urutan atau sequence. Sequence menentukan urutan bahan pelajaran yang disajikan, apa yang dahulu, apa yang kemudian, dengan maksud agar proses belajar berjalan dengan baik. Sesuatu yang baru misalnya dapat dipelajari bila bahan sebelumnya telah dipahami, atau bila telah dimiliki keterampilan-keterampilan tertentu, atau bila perkembangan anak telah mencapai taraf tertentu. Faktor-faktor yang menentukan urutan bahan pelajaran mata pelajaran antara lain yaitu kematangan anak, latar belakang pengalaman atau pengetahuan, tingkat intelijensi, minat, kegunaan bahan, dan kesulitan bahan pelajaran. Yang ketiga yaitu kesinambungan atau continuity. Kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Jangan sampai terjadi pengulangan atau loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Yang keempat yaitu terpadu atau intelijensi.
atau integrate. Yaitu faktor ini berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Artinya, jika guru menggunakan subjek centered kurikulum, maka besar kemungkinan pengetahuan yang diperoleh peserta didik menjadi lepas-lepas dan tidak fungsional. Maka dari itu harus ada fokus yang pada permasalahan perlu dipecahkan beserta bidang-bidang kehidupan. Untuk mencapai pemahaman yang utuh dan menyeluruh, maka keterpaduan ini bukan hanya dilakukan oleh guru dalam berbagai mata pelajaran, tetapi juga oleh peserta didik melalui pengetahuan dan berbagai sumber belajar yang saling berhubungan. Yang kelima yaitu berkesinambungan atau balance. Kesinambungan dapat dipandang dari dua segi, yaitu kesinambungan isi dan yaitu tentang apa yang dipelajari, dan kesinambungan cara atau proses belajar. Yang keenam yaitu waktu atau trends. Kurikulum harus dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar beserta waktu yang disediakan untuk masing-masing mata pelajaran. Di sini dihadapi masalah distribusi atau pembagian waktu yang harus menjawab pertanyaan seperti berapa tahun suatu mata pelajaran harus diberikan, kemudian berapa kali dalam seminggu, dan berapa lama tiap mata pelajaran. Maka dari itu, distribusi waktu kebanyakan didasarkan atas tradisi pengalaman atau pertimbangan para pengembang kurikulum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.